Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, anak-anak, pada kegiatan KBM Daring Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang menelaah pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Namun sebelumnya seperti biasa, Ibu minta kalian berdoa terlebih dulu agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ini adalah kompetensi dasar masa pandemi COVID-19. Silahkan kalian baca dan kalian cermati. Berdasarkan kompetensi dasar, kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menelaah pola penyajian, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita nanti akan lebih banyak membaca dan mencermati informasi-informasi yang ada pada tayangan slide. Untuk itu, silahkan kalian siapkan konsentrasi agar bisa memahami semua informasi yang disajikan. Yuk anak-anak, kita berliterasi. Sekarang silahkan kalian cermati dan coba tentukan jenis masing-masing teks yang ada dalam tayangan slides. Benarkah jawaban kalian? Yuk kita cocokkan dengan jawaban ibu. Teks 1 adalah iklan, teks 2 ialah slogan, dan teks 3 itu poster. Iya, 100 untuk kalian yang menjawab dengan benar. Anak-anak, apa itu iklan, slogan, dan poster? Yuk, kalian baca dan kalian cermati pengertiannya dengan sungguh-sungguh.
Sekarang kita akan belajar tentang poster. Coba kalian baca dan cermati ciri-ciri poster, kemudian cocokkan dengan contohnya yang ada pada slide. Anak-anak, kalian pasti pernah melihat beberapa tulisan yang memotivasi di lingkungan sekolah kita. Nah, itu namanya slogan. Sekarang kalian perhatikan ciri-ciri slogan, kemudian tujuan, jenis, dan contohnya. Ya anak-anak, sekarang kita perhatikan pada tayangan tabel. Kalian cermati ada bentuk teks iklan, slogan, dan poster. Nah, unsur-unsur pada teks iklan ini kalau untuk media cetak itu bisa gambar dan kata-kata. Tapi kalau untuk medianya yang menggunakan media elektronik bisa ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Kemudian untuk slogan. Nah, unsur slogan ini hanya kata-kata, bisa juga berupa suara kalau dalam tayangan media elektronik. Nah, kemudian kalau untuk poster ini hanya gambar dan kata-kata karena poster ini hanya ditempelkan. Jadi hanya pada media cetak saja, tidak pada media elektronik. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan unsur-unsur pada teks iklan, slogan, dan poster ini tergantung pada media yang digunakan. Baik, kita nanti akan mempelajari satu per satu. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pola penyajian iklan. Kalian tahu bahwa pola penyajian iklan itu ada dua jenis, yaitu yang pertama melalui media cetak, kemudian yang kedua melalui media elektronik. Nah, nanti kita akan belajar kedua jenis pola penyajian tersebut. Nah, sekarang yuk kita belajar pola penyajian iklan. Apa itu iklan media cetak? Kita baca dan cermati ciri-cirinya. Sekarang kita belajar tentang jenis penyajian iklan melalui media cetak. Yang pertama ada iklan baris, yang kedua ada iklan kolom, yang ketiga
ada iklan display, dan yang keempat itu ada iklan advertorial. Nanti kita akan belajar keempat jenis penyajian iklan tersebut. Yuk, sekarang kita belajar tentang iklan baris. Nah, kalian perhatikan contoh dari iklan baris. Kemudian iklan baris itu bagaimana kalau ditulis secara lengkap. Baca dan cermati. Nah, anak-anak, ini adalah iklan kolom. Iklan kolom ini kalau kalian perhatikan pada contoh itu berbeda dengan iklan baris. Yang pertama dari sisi ruang yang digunakan. Pada iklan kolom kalau kalian perhatikan itu menggunakan halaman yang lebih luas daripada iklan baris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kalian perhatikan lagi pada iklan kolom, kata-kata ditulis secara lengkap, tidak disingkat-singkat. Nah, tetapi kalau dalam iklan baris itu banyak penulisan yang disingkat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, perbedaan berikutnya adalah pada sajian desain. Kalau kita lihat pada iklan kolom itu banyak menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, baik dari sisi tulisan maupun dari sisi gambar. Nah, itu anak-anak. Jadi yang kalian perhatikan ini adalah contoh dari sebuah iklan kolom. Kalian silahkan bisa mencari lagi contoh-contoh yang lain dari media cetak. Kalau kalian membaca sebuah iklan pada media cetak, kemudian iklan tersebut lebih menonjolkan pada visual atau gambar, maka iklan itu disebut dengan iklan display. Iklan display ini lebih besar porsi halamannya dibanding dengan iklan kolom. Sekarang silahkan kalian cermati contoh iklan display. Selain iklan baris, iklan kolom maupun iklan display, ada juga jenis iklan advertorial. Nah, anak-anak, iklan advertorial ini sejenis dengan iklan display, yaitu iklan yang menonjolkan pada sisi virtual atau gambar. Tetapi penggunaan ruang atau halaman pada iklan advertorial ini lebih luas daripada iklan display. Kemudian gaya penyampaian pada iklan advertorial ini menggunakan gaya jurnalistik atau berita. Nah, sekarang kalian perhatikan ada dua contoh iklan advertorial.
bagaimana si pengiklan menyampaikan secara detail, secara rinci, deskripsi tentang keunggulan dan kelebihan dari produk yang diiklankan atau ditawarkan. Baik anak-anak, setelah kita belajar pola penyajian iklan melalui media cetak, sekarang kita belajar pola penyajian iklan melalui media elektronik. Ada 3 jenis iklan yang melalui pola penyajian media elektronik, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Kalian tahu, iklan radio itu bersifat auditif, yaitu iklan yang hanya bisa kita dengar ketika kita menyetel gelombang AM atau FM. Lalu, untuk iklan televisi, ini iklan yang bersifat audiovisual. Tayangan iklan ini, Ibu yakin kalian sudah sangat mengenal, karena iklan-iklan di televisi akan selalu muncul pada setiap sela-sela acara yang kita tonton. Kemudian untuk yang ketiga ada iklan film. Ini juga iklan yang bersifat audiovisual, tetapi penayangannya tidak di televisi. Penayangan untuk iklan film itu biasanya ada pada saat akan diputar film pada layar lebar. Di awal, sebelum pemutaran film, biasanya akan tampil terlebih dulu berbagai macam iklan. Nah, anak-anak, itu adalah jenis-jenis iklan berdasarkan pada medianya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenal jenis iklan berdasarkan pada media. Sekarang kita perhatikan pada tayangan slide, ada 3 jenis iklan apabila kita lihat berdasarkan pada isi iklan itu sendiri. Yang pertama ada iklan layanan masyarakat, yang kedua iklan penawaran, dan yang ketiga iklan pemberitahuan. Nah, sekarang silahkan kalian baca dan kalian cermati tujuan dari masing-masing iklan tersebut. Ya, anak-anak, kita akan belajar tentang iklan layanan masyarakat. Namun, sebelumnya silahkan kalian perhatikan pada contoh. Pernahkah kalian membaca iklan yang sejenis seperti pada tayangan slide? Ibu yakin pasti pernah. Nah, anak-anak, itu adalah iklan layanan masyarakat. Biasanya iklan layanan masyarakat ini akan ditempelkan atau dipajang di tempat-tempat umum, seperti misalnya di sekolah. Kalau kalian lihat di sekolah kita itu banyak sekali iklan-iklan yang merupakan iklan layanan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada juga mungkin di puskesmas, di jalan, dan di tempat umum yang lain. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan, isi dari iklan layanan masyarakat ini yang paling utama adalah tidak memiliki tujuan komersil. Apa itu tidak memiliki tujuan komersil? Iklan layanan masyarakat ini tidak memiliki keuntungan secara materi bagi si pengiklan. Tuh, yang pertama. Kemudian yang terpenting lagi, iklan layanan masyarakat ini bersifat umum.
untuk seluruh lapisan masyarakat dan juga mengandung pesan-pesan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sebuah persoalan atau satu hal. Nah, itu anak-anak, silahkan sekarang kalian baca, cermati tentang iklan layanan masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian perhatikan pada contoh iklan. Ada 2 contoh iklan. Ibu yakin kalian pernah membaca iklan-iklan seperti yang ada pada tayangan slide. Nah, itu namanya iklan pemberitahuan. Apa itu iklan pemberitahuan? Iklan pemberitahuan ini sebenarnya iklan yang dipasang oleh perorangan, keluarga, atau lembaga perusahaan yang tujuannya hanya memberitahukan atau mengumumkan kepada halayak tentang satu hal, baik berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Jadi bermacam-macam tujuan ketika orang memberikan informasi atau pemberitahuan kepada publik. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan sejenak contoh dari iklan pemberitahuan. Nah, anak-anak, ini adalah iklan penawaran. Iklan penawaran ini seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, berkaitan dengan tata niaga atau perdagangan, juga bisa berupa lowongan kerja. Nah, untuk iklan penawaran ini bisa berupa iklan penawaran barang maupun iklan penawaran jasa. Tentunya iklan penawaran memiliki tujuan komersil, yaitu ada keuntungan yang diperoleh dari si pengiklan. Baik, anak-anak, sekarang silahkan kalian pahami sejenak contoh-contoh pada iklan penawaran. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang struktur iklan. Silahkan kalian perhatikan pada tayangan slide, ada sebuah produk yang sudah sama-sama kita kenal. Nah, kita akan menganalisis produk tersebut berdasarkan pada struktur iklan. Kita lihat bagian-bagian dari produk itu yang merupakan struktur iklan. Yang pertama adalah judul. Judul ini bagian yang diletakkan paling atas dan dibaca pertama kali oleh konsumen. Tapi ingat anak-anak, tidak semua produk itu memiliki judul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nama produk. Nama produk ini sebenarnya adalah jenis dari sebuah produk yang dijual oleh perusahaan. Kemudian berikutnya kita lihat ada juga deskripsi produk. Deskripsi produk ini berisi detail informasi tentang produk yang ditawarkan. Misal, kalau dalam produk di tayangan slide ini biasanya berisi bahan baku, komposisi, dan lain-lain. Nah, kemudian selain itu ada juga kalimat-kalimat persuasif, yaitu kalimat yang mempengaruhi konsumen supaya mereka mau membeli. Biasanya kalimat ini hanya untuk mempengaruhi. Karena itulah kalimat yang pada tayangan gambar kalian ini disebut dengan kalimat opini atau kalimat pendapat, yaitu yang kebenarannya tentu tidak semua orang mengakui. Kemudian kita perhatikan anak-anak, ada juga yang paling bawah nama dan logo perusahaan. Ini merupakan fakta dan bisa dibuktikan karena perusahaan itu ada. Tentu alamatnya juga ada, nomor teleponnya juga ada. Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari struktur iklan.
Sekarang silakan kalian perhatikan lagi. Ini ada contoh struktur iklan. Secara umum sama dengan iklan yang tadi dijelaskan. Tetapi contoh iklan pada tayangan slide ini berupa iklan layanan masyarakat. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan, cermati contoh struktur iklan ini dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri kaidah kebahasaan iklan. Nah, kalian tentu tahu bahwa bahasa iklan itu harus singkat, padat, dan komunikatif. Mengapa demikian? Hal itu supaya produk yang ditawarkan atau yang diiklankan itu mudah untuk diingat oleh konsumen. Kemudian berikutnya, iklan juga bersifat deskriptif, yaitu memberikan informasi-informasi, memberikan penjelasan-penjelasan berkaitan tentang isi produk. Misal, bahan baku, komposisi, nilai gizi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu, iklan harus bersifat persuasif, membujuk atau mengajak halayak. Nah, untuk bisa mengajak membujuk halayak ini tentu harus menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti atau meyakinkan bagi halayak supaya mereka mau mencoba membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh si pengiklan. Nah, kemudian anak-anak, iklan juga sering menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Tidak semua iklan, tetapi ada juga. Misal, kalau contoh pada slide itu ada kata cobalah, ayo, mulai sekarang, dan seterusnya. Baik, kemudian penggunaan slogan. Nah, slogan ini digunakan baik oleh produk yang bersifat komersil maupun berupa iklan layanan masyarakat. Mengapa anak-anak menggunakan slogan? Supaya mudah diingat oleh konsumen. Jadi, slogan ini digunakan untuk iklan penawaran maupun iklan layanan masyarakat. Baik, kemudian berikutnya apa? Kalau untuk iklan baris, nah ini sering menggunakan penyingkatan kata agar lebih efisien. Karena dalam iklan baris biasanya setiap kata itu mengandung biaya yang harus dikeluarkan oleh si produsen. Baik, sekarang silakan kalian cermati pertanyaan-pertanyaan untuk lembar kerja peserta didik yang nanti akan Ibu kirim melalui Google Formulir. Ya, anak-anak, ini adalah 3 teks yang nanti akan kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas.